Sebuah pesawat latih milik sekolah penerbang mendarat darurat di Pantai Cemara Sewu, Cilacap, Jawa Tengah. Pesawat yang dipiloti dua siswa asal negara Libya itu melakukan pendaratan darurat hingga pesawat terperosok di pantai. Pesawat latih milik Sekolah Penerbangan Perkasa Flight School mendarat darurat di Pantai Cemara Sewu Indah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kondisi pesawat latih jenis PA-34 Seneca ini terperosok di pasir pantai. Insiden ini menjadi tontonan warga yang berkerumun di lokasi. Kejadian bermula saat pesawat yang dipiloti oleh dua siswa penerbang asal Libya melakukan latihan terbang pada Senin pagi pukul 8.30 dari Bandara Tunggul Wulung. Sekitar 1 jam mengudara, pilot melaporkan adanya kegagalan pada mesin. Pilot kemudian mendaratkan pesawatnya di Pantai Cemara Sewu. Arahnya dari timur ke barat. Nah, tapi kan sudah itu Nguling. Iya, nah terus kan kembali lagi ke timur. Pesawatnya itu. Nah, kalau di sini ini sudah itu jadi suara pesawatnya itu nggak ada. Oh, mesinnya udah nggak? Ya, sudah mati mesinnya. Terus tiba-tiba mendarat di sana di sebelah. Drop gitu? Iya. Terus apa? Gitu. Kondisinya gimana waktu drop gitu? Jadi kondisinya terlalu rendah banget lah, terlalu Terus bawah. jatuh ke pantai gitu ya? Iya, di sebelah pantai lah intinya gitu. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Pesawat latih masih berada di lokasi kejadian dikelilingi garis polisi. Pesawat akan dievakuasi sambil menantikan pemeriksaan dari KNKT. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Bisa viral di media sosial penemuan laci penuh tumpukan uang saat Kejaksaan Agung menggeledah sebuah ruangan yang diduga milik staf khusus ex-Menkominfo Budi Aris Setiadi. Namun hal ini dibantah Kejaksaan Agung. Viral di media sosial video penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menggeledah sebuah ruangan dan menemukan tumpukan uang tersimpan di dalam loker. Video ini dinarasikan sebagai aktivitas penggerebekan yang diduga menyasar salah satu staf khusus mantan Menkominfo yang kini menjadi Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi. Dalam video, penyidik membuka satu persatu loker yang dipenuhi tumpukan uang. Video ini turut diunggah Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni di akun media sosialnya. Ia turut mempertanyakan kebenaran isu tersebut. Namun Kejaksaan Agung membantah penggeledahan dengan temuan uang tersebut dilakukan di ruangan staf sus Menkominfo. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar menyebut video yang beredar adalah kegiatan penyidik saat menggeledah sebuah kantor di Jakarta terkait kasus korupsi Duta Palma Group. Sementara itu, mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi mengaku siap diperiksa dalam kasus judi online jika diperlukan. Ia menyebut mendukung penuh upaya penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian. Pak Presiden mau ke luar negeri? Ya, pokoknya saya fokus ngurus operasi dan rakyat. Kita dukung penegakan hukum, dan yang ketiga kita tetap serius berantas judi. Apa ya? Solusinya gimana, Pak? Lalu kita warga negara. Dan nanti katanya polisi mau mendalami, Pak. Gimana, Pak? Tunggu aja dalamnya, nggak apa. Kita siap deh. Siap dipanggil juga, Pak. Pasti nggak. Berarti siap pasti nggak terlibat, Pak? Ya. Pak kenal nggak Pak Mas tugas pegawai Omdigi yang dipisah, Pak? Ya tahu lah namanya. Coba. Dalam perkembangan penanganan kasus judi online di Indonesia, nama Budi Aris Setiadi menjadi sorotan karena digadang-gadang mengetahui terkait praktik judi online yang juga menjerat pegawai Kementerian Kominfo yang pernah dipimpinnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Pasca Gunawan Satbor mendapatkan penahanan dari Polres Sukabumi. Sejumlah warga Babakan Baru, Sukabumi, Jawa Barat mulai kembali beraktivitas joget ayam patuk meski tanpa Gunawan.
Pasca penangguhan tahanan Gunawan Setbor dikabulkan Polres Sukabumi, aktivitas warga Babakan Baru Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat kembali ramai oleh jogetan ayam patuk khas Gunawan Setbor. Namun dalam jogetan tersebut tidak dihadiri oleh sang inisiator joget, Gunawan Setbor. Gunawan sendiri hingga kini enggan untuk memberikan keterangan terkait pembebasan dirinya karena masih dalam masa penangguhan penahanan. Sekarang jadi nggak ada yang live, sepi desanya. Ya. Kenapa? Takut, Pak. Takut. Kenapa? Jadi gini Bapak Ibu semua ya, boleh lipe-lipe, tapi jangan. Meski tidak terlihat pada aksi joget warga, Gunawan justru terlihat berjoget bersama TikToker dari sebuah unggahan akun Instagram Herman Hadi Basuki. Dalam konten, Gunawan terlihat mengajarkan dua TikTokers berseragam polisi cara berjoget ayam patuk. Sebelumnya Gunawan Setbor dan Ahmad Supendi alias Towet ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus promosi judi online dalam siaran langsung dari akun media sosial miliknya. Gunawan dan Ahmad Supendi diamankan setelah kepolisian menggalakkan pemberantasan judi online di seluruh Indonesia. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku siap mundur jika dirinya terbukti terlibat dalam tindak pidana perjudian online. Kami tidak akan ragu-ragu, Pak, untuk memberantas sampai dari akar sampai paling atas, bahkan saya, Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur, Pak. Demikian juga terhadap anggota saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya dua, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan, atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup silahkan mundur. Sama dengan saya, Pak. Satreskrim Polres Cimahi menangkap 5 selebgram asal kota Cimahi dan Bandung Barat karena terlibat judi online. Kelima tersangka berperan sebagai afiliator dan mendapatkan keuntungan belasan juta rupiah. Mahal. Tim Satgas Astacita Reskrim Polres Cimahi mengamankan 5 selebgram asal kota Cimahi dan Bandung Barat karena terlibat judi online. SN, SG, Nil, Dam, dan Ava ditangkap setelah mempromosikan judi online lewat media sosial mereka. Para tersangka berperan sebagai afiliator dan mempromosikan judi online lewat postingan Instastory mereka. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 5 ponsel, bukti postingan judi online dan akun media sosial kelima tersangka, serta postingan situs judi online. Salah satu selebgram yang juga merupakan ibu rumah tangga mengaku baru menjalankan aksinya selama 6 bulan dan sudah dapat keuntungan 11 juta lebih. Polres Cimahi ya, melakukan pengungkapan dengan tersangka 5 orang. Ya. Kemudian modusnya adalah para pelaku ini menggugah ya postingan baik cerita atau story di akun sosial media di Instagram, kemudian disematkanlah link-link unggahan di ceritanya yang dilakukan oleh para pelaku itu, link-link judi ya, akun judi, sehingga pada saat kita klik story-nya secara otomatis kita akan masuk ke dalam aplikasi
judi online yang memang sangat meresahkan di Indonesia ya. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Telah terjadi kecelakaan, guys. Ya Allah ya Rabbi. KM 88. Tragedi. Daitran. Banyak sekali, guys. Cipularang berduka lagi, bos. Tuh. Lihat. Innalillahi, ya Allah. Cipularang berduka, bos. Innalillahi. Lumayan ringsek yang ini, bos. Baik, melaporkan Priangan untuk TKP 91 Bandung. Terlibat beberapa kendaraan. Untuk lajur tertutup, tidak bisa dilintasi. Demikian 86. Pemirsa, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP kecelakaan maut di ruas tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta. Polisi bersama Jasa Marga melakukan pengalihan arus kendaraan sementara untuk kelancaran olah TKP. Olah TKP dimulai pukul 8 pagi untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan maut yang dipicu oleh rem blong truk trailer pengangkut kertas karton. Arus lalu lintas dialihkan ke luar melalui gerbang tol Cikamuning di kilometer 116 dan masuk kembali melalui gerbang tol Jatiluhur di kilometer 84. Akibat kecelakaan 29 orang menjadi korban, sebanyak 21 orang mengalami luka ringan, 7 luka berat dan 1 orang remaja berinisial S berusia 14 tahun meninggal dunia. Sementara itu hingga Selasa pagi sebanyak 6 orang korban kecelakaan yang menderita luka ringan sudah diperbolehkan pulang ke rumahnya masing-masing. Sedangkan pengemudi truk bernama Rauf masih menjalani perawatan intensif. Rauf mengalami luka parah di bagian pinggang sehingga belum bisa dimintai keterangan. Sementara korban yang meninggal dunia sudah dibawa oleh pihak keluarga ke daerah Srengseng, Jakarta untuk dimakamkan. Hingga saat ini jumlah korban yang mengalami luka parah dan ringan masih menjalani perawatan di RSU Rojak sebanyak 22 orang. Dan bersama untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Hamzah Hasibuan di Tol Cipularang. Selamat siang Hamzah, apakah di kilometer 92 saat ini sudah bisa dilalui kendaraan? Atau mungkin Anda bisa sampaikan dan jelaskan, saat ini Anda di posisi kilometer berapa? Baik Wiki dan juga pemirsa, saat ini kami sedang berada di kilometer 87, tapi kami juga tadi sudah menelusuri beberapa kilometer tol dari Cipularang ini hingga ke kilometer 92. Karena tadi pagi, Selasa pagi lebih tepatnya, pihak kepolisian atau Polda Jawa Barat telah melakukan rekonstruksi dari kecelakaan yang melibatkan belasan kendaraan di kilometer 92. Tadi pagi juga pihak kepolisian melakukan rekonstruksi ataupun gelar perkara di kilometer 92.200 hingga 92.600. Polisi sudah melakukan rekonstruksi dengan menandai beberapa titik di jalan dan juga di dinding pembatas jalan
menggunakan cat semprot. Kemudian polisi juga melakukan scanning menggunakan alat traffic accident analysis untuk membuat beberapa tanda yang sebelumnya sudah dibuat menggunakan cat semprot dibuat menjadi digital sehingga kepolisian bisa melakukan investigasi lebih lanjut terkait apa penyebab pasti dari kecelakaan yang melibatkan satu truk pengangkut barang dan beberapa minibus serta elf di tol Cipularang kilometer 92. Hingga saat ini kami dapat memantau bahwa di kilometer 87 maupun di kilometer 92 tadi sudah dibuka 2 lajur umum karena sebelumnya lajur sempat ditutup untuk melaksanakan rekonstruksi dan kendaraan dialihkan untuk keluar ke gerbang tol Cikamuning kilometer 116 itu kemudian masuk lagi di gerbang tol Jatiluhur kilometer 84 dan melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Hingga saat ini pihak kepolisian masih belum bisa memberikan keterangan pasti apa penyebab dari kecelakaan yang melibatkan belasan kendaraan di tol Cipularang kilometer 92 ini. Karena polisi hanya memberikan dugaan sementara yaitu dugaan dari remblong, kemudian hujan yang membasahi tol ketika kejadian kecelakaan dan yang terakhir adanya juga penyempitan jalan yang diakibatkan oleh perbaikan jalan yang terjadi di kilometer 93 tol Cipularang. Sementara itu. Baik Hamzah, terima kasih atas laporan yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Kami tunggu informasi berikutnya dari Anda. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Bersama Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menghadiri rapat koordinasi evaluasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah. Wapres Gibran memberikan beberapa arahan kepada Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia terkait zonasi hingga perhatian kepada guru yang mendapatkan kriminalisasi di tempat belajar mengajar. Yang memungkinkan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menghadiri rapat koordinasi evaluasi kebijakan pendidikan untuk tingkat dasar dan menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Acara dihadiri oleh para kepala dinas pendidikan serta kepala bidang guru dan tenaga pendidikan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Wakil Presiden Gibran memberikan arahan, salah satunya sistem zonasi yang masih menjadi perhatian. Selain itu, perhatian kepada guru yang mendapat kriminalisasi di tempat belajar mengajar. Tempat-tempat yang kekurangan guru. Ini nanti tentunya menjadi PR untuk Pak Menteri. Jadi zonasi sekali lagi ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah. Tapi waktu itu saya sebagai wali kota ya tentunya kita harus comply dengan program yang di pusat. Kita ikuti program ini, tapi sekali lagi Bapak Ibu, tiap tahun permasalahannya sama. Komplain yang diarahkan ke saya sama terus. Tiap tahun berulang. Dan akhirnya saya bersurat ya tapi tidak ditanggapi. Jadi intinya Bapak Ibu, ini mohon dikaji lagi, apakah akan diteruskan ataukah akan kembali ke sistem yang lama. Dan ada lagi kasus kekerasan, kasus bullying, jangan ada lagi kasus kriminalisasi guru. Ini ya salah satu contoh-contoh yang ada sekarang. Sudah ada undang-undang perlindungan anak. Tapi ya saya mohon maaf, jangan undang-undang perlindungan anak ini dijadikan senjata untuk menyerang para guru. Wapres Gibran juga sempat menyebutkan salah satu rencana program pendidikan di Indonesia, yakni menambahkan materi coding atau pemrograman untuk siswa sekolah menengah untuk mensukseskan Indonesia Emas. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Rizky Solehudin, Khoirudin, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang debat ketiga Pilkada Jakarta, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan ke Pasar Induk Ramat Jati. RK usulkan pembangunan hunian di atas pasar untuk tingkatkan ekonomi pasar. Satu putaran.
Kedatangan calon gubernur Jakarta nomor urut 1 di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur disambut antusias warga. Kepada Ridwan Kamil, warga menyampaikan keluhan seputar pengelolaan sampah dan kemacetan di lingkungan pasar. Calon gubernur Jakarta nomor urut 1 ini menawarkan solusi pembangunan hunian di atas pasar. Tempatnya sangat baik, sehingga kita bisa ramaikan, salah satunya dengan konsep membangun hunian di atas pasar untuk rakyat ya, apalagi pedagangnya, bayangkan kerjanya di bawah, pulangnya ke atas, setiap hari di sini itu pasti akan lebih bahagia dan seiring dengan program dari Bapak Presiden. Nah, inilah inovasi-inovasi yang akan digerakkan. Kenyamanan pasar menjadi salah satu perhatian bagi pasangan Ridwan Kamil Suswono. Pasar yang nyaman bisa meningkatkan kunjungan dari para pembeli, ekonomi di pasar pun akan semakin meningkat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul menghadiri acara workshop Guru PAUD se-Jakarta Barat. Sidul berjanji akan berjuang keras mendukung lembaga PAUD. Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau biasa disapa Sidul menghadiri dan menjadi pembicara di acara workshop Guru PAUD se-Jakarta Barat di Wisma Siti Mariam, Jakarta Barat, Senin pagi. Pada agenda ini, Sidul membahas terkait pentingnya pendidikan PAUD dalam masa perkembangan anak yang seringkali luput dari perhatian pemerintah, khususnya di wilayah Jakarta Barat. Ia pun berjanji akan berjuang keras untuk mendukung lembaga PAUD. Disinilah kami Komisi 10 cukup berjuang keras untuk mendukung lembaga yang disebut PAUD ini. Sementara guru PAUD yang menghadiri acara secara langsung berdialog dan menyampaikan keresahannya kepada Sidul. Di antaranya terkait dana hibah yang terlalu kecil hingga persyaratan wajib sarjana. Sidul pun berjanji akan menuntaskan permasalahan yang dirasakan guru PAUD melalui program kerja Paslon nomor urut 3 Pramono Rano. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, usai berkunjung ke Tiongkok, Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Ibu Kota Amerika Serikat untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Seperti kunjungan Presiden RI saat di luar negeri, warga negara Indonesia turut menyambut kedatangan kunjungan Presiden Prabowo. Dan berikut adalah liputan dari tim VOA. Sejumlah warga Indonesia di Ibu Kota Amerika Serikat dan sekitarnya menyambut baik kedatangan Presiden baru Republik Indonesia Prabowo Subianto. Mereka rela menunggu lama untuk menyambut Presiden. Salaman sama Pak Prabowo, sama Mas Didi, sama Pak Menteri. Alhamdulillah seneng, nggak sia-sia datang dari New York jauh-jauh dari jam 4 subuh. Perjuangan dari 2014 sampai sekarang akhirnya Pak Prabowo jadi presiden. Terharu banget ya, kita sampai nangis sih karena penantian panjang banget gitu, larinya ke hati gitu sampai nangis. Menurut saya dia the best, okay? Pokoknya dia benar-benar care sama rakyatnya gitu. Mudah-mudahan kita ke depan semakin maju, adil, makmur, bisa seperti negara-negara superpower lainnya gitu. Sebelumnya ya 2 kali saya bertemu beliau sebagai Menhan waktu itu. Kesannya beda lah, keren, mantap. Rencananya Presiden Prabowo akan bertemu Presiden Amerika Serikat pada Selasa waktu Washington DC. Ini adalah kunjungan pertama Prabowo ke Amerika Serikat setelah resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada Oktober. Usai kemenangannya dalam Pilpres pada Februari, ia telah berkunjung ke sejumlah negara termasuk Tiongkok. Tiongkok pun termasuk salah satu negara yang pertama memberi selamat. Kali ini pun Prabowo berkunjung ke Amerika Serikat setelah sebelumnya ke Tiongkok, bertemu Presiden Xi Jinping dan menekankan kembali persahabatan kedua negara. As you know, Indonesia consider China not only as a great power but as a great civilization. We have lived together for many centuries. And our
cultures and our people have been interrelated for many years. Analis menilai kedekatan Indonesia dengan Tiongkok pada masa pemerintahan Prabowo adalah bagian kontinuitas dengan kebijakan Indonesia di bawah Jokowi. As I understand it, his first trip after election was in part at China's request because Xi Jinping and others were a little fearful about what a Prabowo president might mean for the bilateral relationship, given Prabowo's history of anti-Chinese sentiments throughout his career. And they were looking for some sense of reassurance from Prabowo that the expansion of ties that had occurred under Jokowi would be continued. Usai berkunjung ke Amerika Serikat, Prabowo akan melanjutkan perjalanan ke KTT negara-negara Asia Pasifik di Peru, lalu KTT G20 di Brazil. Dari Washington DC, Yuni Salim, Taris Hirziman, Eva Masrieva, dan tim VOA. Ya, Presiden Prabowo Subianto menelpon Donald Trump dan menyampaikan sukacita atas terpilihnya Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Sementara itu, Trump menyebut Presiden Prabowo sebagai sosok yang luar biasa dan memuji bahasa Inggris Presiden Prabowo. Nice to talk to you. How are you? Fine, thank you. I would like to congratulate you on your election as President of the United States of America. I would like, thank you so much. if possible, I would like to call personally on you. Wherever you are, I'm willing to fly to congratulate you personally, sir. Oh, that's so nice. That's so nice. Well, we'll do that anytime you want, but great job you're doing in Indonesia. Great job. Proud of you. Sir, Really amazing. And your English is so good. yes, sir, Very good, the English. all my training is American, sir. That's great. We had a great election in the U.S. We had a great election. It's amazing what happened. We had tremendous success. The most successful in over 100 years, they say, and it's a great honor. So it gives me a very big mandate to do things properly. And of course, we were all shocked when they tried to assassinate you, but we are very happy that the Almighty protected you, sir. Yes, I got very lucky. I just happened to be in the right place in the right direction. Otherwise, I wouldn't be talking to you right now. I got quite lucky, actually. Yes, sir. And somebody was protecting me, I guess. Yeah. It's, how are you doing? Everything good? Yes, sir. Everything good? Yes, sir. And I also had the honor of hosting Mr. Jared Kushner, and I hope to keep in touch with him again. That's good. Well, whenever you're around, you let me know, and I'd like to also get to your country sometime. It's incredible. The job that you're doing is incredible. Thank you, sir. You're a very respected person. Sir. And I give you credit for that. It's not easy. Thank you, sir. It's not easy. I'll try to call on you at your convenience, sir, if it's possible. Yes, sir. Yes, you call anytime you want. You have my number. This is my number. Thank you, sir. And you call anytime you want. It's my great honor to talk to you, and I'll see you soon. I look forward to. Please send to your people, to the people of Indonesia, my regards. That I have great respect for them and for you. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir, Mr. President. Thank you, sir. Once again, congratulations. Thank you very much, and we'll talk to you soon. Take care of yourself. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you. Kita ke Nusa Tenggara Timur, pemirsa, di mana Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi dengan ketinggian kolom abu 2.500 meter, disertai lava pijar dan juga api. Kolom abu teramati berwarna coklat dengan intensitas tebal, condong ke arah barat daya dan juga barat. Hingga Senin malam sudah tercatat 7 kali erupsi yang disertai lava pijar dan juga api. Masyarakat diimbau waspada potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi laki-laki jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 4 atau awas.
Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa situasi pengungsi di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Joni Nura di pengungsian Eputobi, Flores Timur, NTT. Selamat siang rekan Joni, bagaimana suasana pengungsian saat ini? Selamat siang, Mbak Prisa. Dapat saya laporkan sekarang saya sedang berada di kamp pengungsian Desa Eputobi, di mana terlihat bahwa sejumlah pengungsi sedang menikmati santapan siang. Prisa, dapat saya sampaikan juga bahwa per siang ini dari pukul 6 pagi hingga pukul 12 sini Gunung Lewotobi laki-laki sudah terjadi 5 kali erupsi. Ketinggian kolom abu sendiri dari 1.000 sampai dengan 4.000 dari mulut kawah Gunung Lewotobi. Prisa, dapat inilah kondisi, mungkin pemirsa bisa melihat langsung secara dekat bagaimana aktivitas para pengungsi yang berada di Desa Eputobi di bawah tenda pengungsian. Baik, ini adalah kondisi para pengungsi yang berada di Desa Eputobi sendiri. Para pengungsi ini sedang menikmati makan siang yang disediakan oleh posko yang disediakan oleh Tagana dan Badan Penanggulangan Bencana. Di dalam tenda ini sendiri menampung sebanyak 95 jiwa yang tidur di dalam tenda ukuran ini. Para pengungsi ini masih membutuhkan sejumlah bantuan berupa makanan, minuman, dan kebutuhan bayi balita dan para lansia. Prisa. Baik, rekan Joni, Anda katakan bahwa ada 95 orang dalam pengungsi yang tempat Anda berdiri saat ini. Apakah ini termasuk tenda dengan tampungan yang paling besar? Dan kira-kira berapa banyak saat ini pengungsi karena erupsi dari Gunung Lewotobi ini? Baik, ini tenda ini merupakan salah satu tenda BPMB yang cukup besar untuk bisa menampung banyak pengungsi. Total pengungsi sampai saat ini bisa dapat saya sampaikan bahwa sudah mencapai 12.488 jiwa, di mana tersebar di 6 titik posko yang disediakan oleh Pemda Flotim sendiri, Rizka. Dengan kondisi yang disampaikan tadi oleh pemerintah begitu ya, bahwa kondisinya sedang awas level 4 begitu, apa yang paling diantisipasi oleh warga sekitar saat ini maupun juga pengungsi dengan kondisi dari erupsi Gunung Lewotobi yang belum berhenti? Baik, Prisa, dapat sampaikan himbauan dari pemerintah sendiri. Badan Pusat Gunung Lewotobi sendiri meminta warga agar tidak mendekati bawah kaki Gunung Lewotobi sendiri karena aktivitasnya sekarang mencapai awas dan intensitas erupsinya pun terus tinggi atau meningkat. Pemerintah meminta kepada warga yang sudah mengungsi di kamp pengungsian agar tidak kembali dulu ke rumah mereka untuk memberikan makanan kepada binatang peliharaan mereka karena erupsi ini terus terjadi, sehingga warga diminta menjauh dari radius 9 km dari bawah kaki Gunung Lewotobi laki-laki. Prisa. Baik, berarti banyak yang juga memikirkan harta benda dan termasuk hewan ternak yang ditinggalkan seperti itu ya rekan Joni. Baik, semoga kondisi di sana segera membaik. Terima kasih, selamat bertugas kembali rekan Joni. Terima kasih pemirsa, Anda kembali di iNews Siang bersama saya Prisa Sombodatu. Kita ke informasi berikutnya, di mana belasan kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kota Pekalongan dini hari tadi ludes terbakar di lahap Si Jago Merah. Medan yang sulit dan adanya solar dalam kapal membuat petugas damkar kesulitan memadamkan api. Sekitar 13 kapal yang sedang bersandar di Pelabuhan Perikanan Nusantara, Kota Pekalongan, ludes terbakar. Api terlihat pertama kali dari kapal KM Nusantara yang sedang berlabuh. Kemudian api dengan cepat membesar dan merambat ke kapal lain di sekitarnya. 6 mobil pemadam kebakaran dibantu mobil dari BPBD setempat dan mobil water cannon Polres Pekalongan Kota berjibaku berusaha untuk memadamkan api. Pemadaman api mengalami kesulitan karena api cepat membesar akibat hembusan angin dan dugaan adanya solar di dalam kapal. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai miliaran rupiah. Ada kapal yang terlihat ada kobaran apinya, itu dari KM Nusantara kalau tidak salah. Ini kita tidak bisa, belum bisa untuk
mengetahui apa asal muasalnya, karena nanti kami sudah laporkan kepada Puslapor untuk datang ke sini. Nanti setelah api selesai, api bisa dipadamkan seluruhnya, baru tim lapor bisa bekerja di kapal. Korban luka dan jiwa ada nggak, Dan? Kalau Sementara. untuk korban jiwa sampai saat ini alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Sementara kerugian material saja 13 kapal yang terbakar. Kita ke Tangerang, pemirsa, di mana sejak tadi malam banjir 1 meter lebih merendam perumahan Taman Mangu Indah, Pondok Aren, Tangerang, Banten. Banjir akibat jebolnya tanggul Kali Angke yang sedang diperbaiki. Hingga Selasa siang, banjir masih merendam perumahan Taman Mangu Indah, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Ketinggian air yang mencapai 60 cm membuat warga sulit beraktivitas. Tak hanya itu, akses jalan Cegeraya pun juga masih terendam banjir hingga akibatkan kendaraan sulit melintas. Meski banjir, sejumlah warga memilih tetap bertahan di rumah mereka. 60 cm. Nah, Bapak sendiri ngungsi atau enggak? Enggak, saya ada di rumah. Keluarga Bapak ada ngungsi? Ya, ada ibu saya ngungsi. Nah, hingga sejauh ini udah dapat bantuan apa sih dari pemerintah? Udah, ya seperti makanan, obat-obatan, dan vitamin lah. Nah, Pak, ini banjir ini disebabkan karena apa sih? Tanggulnya dalam perbaikan. Nggak nyusahin siapa-siapa. Banjir yang merendam perumahan Taman Mangu Indah terjadi sejak tadi malam. Menggunakan perahu karet, pemerintah Tangsel mendistribusikan bantuan makanan siap saji bagi para korban banjir. Data dari BPBD Tangerang Selatan menyatakan di RW 12 terdapat lebih dari 400 kepala keluarga yang terdampak banjir. Banjir kali ini diakibatkan jebolnya tanggul Kali Angke yang sedang dalam tahap perbaikan usai hujan lebat yang melanda Tangerang. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Tim gabungan TNI Angkatan Laut dan juga TNI Angkatan Darat menggagalkan penyelundupan manusia di Jawa Timur. Sebelumnya, tim Lanal Banyuwangi menyergap 3 mobil yang berisikan imigran gelap di sekitar mercusuar Bangsring. Selain itu, petugas juga mengejar kapal yang mengangkut imigran ilegal di perairan Selat Bali. 16 imigran asal Pakistan dan 2 wanita asal Aceh berhasil diamankan TNI Angkatan Laut. Diduga mereka akan diseberangkan ke Pulau Christmas, Australia. Selanjutnya, imigran ilegal tersebut diserahkan ke kantor imigrasi Jember. Dari hasil tangkapan kita dan bukti-bukti yang ada, kita punya dugaan kuat mereka akan berjalan ke selatan atau ke Australia. Dan pemirsa, kita akan lihat di hari kedua ini berapa banyak orang yang sudah melapor kepada Wapres Gibran. Kita sudah terhubung dengan rekan Jen Cahyani di Istana Wakil Presiden Jakarta. Selamat siang rekan Jen, berapa banyak warga yang sudah melapor hingga siang hari ini? Selamat siang Prisa dan juga pemirsa. Untuk berapa banyaknya warga yang sudah datang ke Istana Wakil Presiden untuk melakukan pengaduan, yakni di dalam program melapor Mas Wapres ini, tadi kami mendapatkan informasi kalau ternyata untuk pengaduan bagi warga yang datang langsung ke Istana Wakil Presiden ini tiap harinya atau per harinya ini dibatasi hanya sampai 60 orang saja. Karena untuk kapasitas dan juga durasi waktu yang terbatas yang ada di dalam ruangan untuk pengaduan sana. Namun Prisa dan juga pemirsa, kalau kita amati di sini, saya tepat di depan kursi antrian di Istana Wakil Presiden ini nampaknya masih banyak warga yang sedang mengantri untuk melakukan pengaduan hari ini di Istana Wakil Presiden. Dan ini memang dibuka sejak pukul 8 pagi tadi hingga pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat, dan dibuka mulai dari hari Kamis dan sampai hari Jumat. Dan kalau kita kulik lagi, memang ya Prisa dan juga pemirsa, program Lapor Mas Wapres ini sebelumnya sudah pernah
dibuka atau diadakan oleh Gibran Rakabuming Raka sendiri sebagai wakil presiden pada saat itu atau kala itu. Gibran Rakabuming Raka ini masih menjadi wali kota Solo, dan saat menjadi wali kota Solo ini programnya juga sudah ada dengan nama Lapor Mas Wali, dan sekarang diadakan lagi Lapor Mas Wapres dengan prosedur ya, Risa dan juga pemirsa. Ini warga yang datang akan langsung mengantri di kursi di sini, kemudian mereka mengantri untuk nantinya mendapatkan antrian. Setelah mendapatkan antrian, mereka akan diarahkan untuk menunggu di dalam, dan kemudian nanti setelah mereka menunggu di dalam, mereka menunggu dipanggil satu persatu untuk kemudian berpindah ruangan, di mana mereka akan memasuki ke ruangan di mana nanti akan ada banyak staf, meja-meja posko untuk pengaduan tersebut. Mereka akan dipanggil satu persatu, kemudian menyampaikan beberapa masalahnya. Dan pemirsa tadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga sempat mampir ke sini untuk bertemu dengan warga yang berada di dalam yang sedang melakukan pengaduan gitu. Baik, dan, rekan Jane. Selama kurang lebih 10 menit begitu untuk berinteraksi langsung, dan kemudian saat ini proses masih berjalan. Baik rekan Jane, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Istana Wakil Presiden Jakarta. Menjadi salah satu momen sakral dalam hidup, pernikahan harus memiliki konsep yang direncanakan dengan sangat sempurna. Next Hotel Yogyakarta dalam event Hastana Wedding Expo siap membantu Anda memiliki pernikahan impian dengan berbagai paket menarik. Di Wedding Expo kali ini, hotel milik MNC Land ini menawarkan paket wedding sah aja dulu dan paket intimate wedding lengkap dengan fasilitas wedding buffet, make up, family room, hingga venue pernikahan. Untuk Next Hotel sendiri memiliki 2 venue wedding. Yang pertama ada outdoor di poolside kita yang menampung sampai dengan 120 pax, dan juga indoor kita punya ballroom sampai dengan 350 pax theater. Selain itu di paket kita sudah include mobil pengantin, kamar eksekutif, dan juga makanan yang enak. Pernikahan Anda akan semakin terasa mewah karena Next Hotel Yogyakarta juga dilengkapi dengan berbagai venue pernikahan mewah hotel berbintang. Jadi, tunggu apa lagi? Rencanakan pernikahanmu di Next Hotel Yogyakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, di mana Timnas Indonesia memulai latihan perdana menghadapi Jepang dengan latihan ringan di hotel, dan mereka akan hadapi Jepang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Jumat besok. Timnas Indonesia jalani latihan perdana di hotel setelah berkumpul untuk persiapan menghadapi laga Jepang dan Arab Saudi. Tidak hanya pemain yang tampil di liga lokal, pelatih Sintayong juga memanggil pemain abroad. Di latihan perdana ini, timnas hanya berlatih ringan, mulai dari lari-lari kecil hingga berlatih di gym. Latihan ini bertujuan untuk tingkatkan kebugaran para pemain sebelum jalani latihan sebenarnya di lapangan. Skuad Garuda akan hadapi Jepang pada Jumat 15 November dan kemudian lawan Arab Saudi di Stadion GBK. Pelatih Sintayong memanggil 27 pemain termasuk pemain yang tampil di luar negeri seperti Martin Pas, Ragnar Oratmangun hingga Jay Itzes. Bek FC Copenhagen yang sedang dalam proses naturalisasi Kevin Dix diperkirakan juga akan memperkuat timnas. Pemirsa, sama seperti Indonesia, timnas Jepang juga mulai jalani latihan perdana. Namun latihan tidak diikuti seluruh pemain Jepang. Informasi ini sekaligus akan menutup iNews siang hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Dan jangan kemana-mana, karena saat lagi Kawal Pilkada akan hadir bersama rekan Rosalincio. Saya Prisa Sembodatu pamit undur diri. Selamat beraktivitas pemirsa. Terima kasih dan sampai jumpa. Setelah tiba di Indonesia, Senin kemarin timnas Jepang langsung menjalani latihan perdana di lapangan Aglora Bung Karno. Latihan baru diikuti 6 pemain, yakni 4 pemain abroad dan 2 pemain bermain di liga lokal.
Dipimpin pelatih Hajime Moriyasu, para pemain menjalani latihan ringan. Meski baru diikuti 6 pemain, Samurai Biru menginformasikan pemain lainnya sudah datang ke Indonesia, namun tak ikuti latihan. Jepang hadapi Indonesia di laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jepang menjadi pimpinan klasemen grup C dengan 10 poin, hasil 3 kemenangan dan sekali seri dari 4 pertandingan. Jepang akan menjadi tantangan tersulit timnas Indonesia, namun bermain di kandang sendiri, skuad Garuda tetap berpeluang mencuri poin. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.